Shalom, saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, oleh kasih karunia-Nya kita boleh bertemu kembali di dalam video ini untuk berbagi, belajar bersama renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini, yaitu saya berikan tema buat kita, visi yang menggerakkan hidup. Saya berharap saudara boleh diberkati, diberikan pengertian, sehingga melalui renungan ini kita bersama-sama didorong, digerakkan oleh Tuhan untuk bekerja, berkarya bagi kemuliaan namanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu kami boleh diberikan kesempatan untuk kami belajar bersama-sama pada malam hari ini renungan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, visi yang menggerakkan hidup, kita akan belajar bersama-sama satu ayat kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata di sana, "Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum." Kata visi diterjemahkan di dalam ayat ini yaitu wahyu. Tetapi ada terjemahan lain saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan seperti ini. "Where there is no vision, the people are uncontrolled. But he who keeps the law will be happy." Sekali lagi saya bacakan. "Where there is no vision, the people are uncontrolled." Artinya saudara, diterjemahkan di sini, di mana tidak ada visi, di situ orang akan tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, tidak bisa lagi menguasai diri. Artinya saudara, saya dan saudara sekalian, begitu penting buat kita untuk mendapatkan sebuah visi. Begitu penting buat saya dan saudara untuk mendapatkan sebuah wahyu, tujuan apa kita hidup. Sehingga ketika seseorang mendapatkan visi daripada Tuhan, ia akan hidup dengan penuh kehati-hatian. Dia tidak akan bekerja sembarangan, tidak akan hidup sembarangan. Dia akan menjaga hidup ini untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, untuk boleh berkarya bagi Tuhan. Sehingga hidup yang kita miliki saat ini, yang begitu singkat, ketika kita diberikan visi oleh Tuhan, kita akan menjadi fokus ke sana. Hidup kita akan terarah ke sana, digerakkan ke sana. Dan oleh kuasa Tuhan, kalau Tuhan memimpin kita, kalau Tuhan memberkati kita, hidup kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, mulai akan tergerak, akan membuat satu keputusan. Tuhan, tujuan apa saya hidup? Dan apa yang harus saya lakukan di dalam hidup yang begitu singkat ini? Mungkin selama ini saudara-saudara hidup dengan sembarangan, ya, hidup tanpa tujuan, bahkan tidak tahu sebenarnya saya ini ke depan mau mengarah kemana. Saya ini ke depan kerja apa? Saya ini ke depan sukses nggak ya atau tidak? Jadi kalau saat ini pikiran itu telah ada dan timbul di dalam hati saudara, melalui firman Tuhan ini mari kita belajar bersama-sama. Kita minta visi itu dijelaskan Tuhan kembali, diberi pencerahan buat kita sehingga kita dapatkan. Dan saya berharap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini suatu kelak boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita boleh belajar bersama-sama. Arti sebuah visi di dalam kamus bahasa Indonesia diartikan kemampuan untuk melihat,
pandangan atau wawasan ke depan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak kelihatan dengan penjiwaan, atau visi itu diartikan sebuah penglihatan. Ya, di dalam bahasa Indonesia tadi diartikan wahyu, di dalam bahasa Inggris visi. Saudara, ini sebuah penglihatan, ini sebuah pandangan yang belum terjadi, tetapi kita yakin bahwa itu akan terjadi. Salah satunya di dalam tokoh Alkitab, seseorang yang diberikan visi oleh Allah, bahwa suatu kelak dia akan menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi bangsanya, yaitu Yusuf. Dan visi itu ketika ia nantikan dengan prosesnya Tuhan, saudara, pada akhirnya visi itu menjadi nyata. Tetapi kalau saudara tidak jeli, tidak peka untuk menangkap sebuah visi daripada Tuhan, saudara akan hidup dengan sembarangan. Saudara akan berjalan sesuai dengan kemauan saudara. Dan saya percaya saudara akan menjadi hampa, menjadi kacau, dan tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu penting saudara, kita dapatkan sebuah visi, sebuah tujuan hidup, sehingga melalui itu kita boleh bergerak ke sana, menuju kesuksesan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, di dalam tokoh Alkitab, saudara, Abraham, Tuhan berkata kepadanya, Abraham, aku memberkati engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu visi Allah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan pada akhirnya Abraham menantikan dengan kurun waktu 25 tahun, saudaraku, pada akhirnya ia diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini, dan mungkin sampai selama-lamanya, Abraham, nenek moyang kita, tetap dikenal sebagai bapa orang beriman. Keturunannya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, visi yang menggerakkan hidup. Jadi melalui visi itu kita boleh digerakkan, didorong, karena ada semangat, kekuatan daripada Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini bertanya-tanya, sebenarnya apa yang saya mau lakukan, tujuan saya ke depan apa? Jadi melalui itu saudara, rencana-rencana saudara, cara kerjanya saudara semakin mempersempit untuk mencapai visi itu. Selanjutnya sekarang saudara, bagaimana kita mendapatkan sebuah visi yang benar, yang visi itu adalah daripada Tuhan. Tentunya saudara, setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan iman kita bahwa Allah lah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Saya percaya setiap orang yang diciptakan oleh Allah sejak lahir, Tuhan telah merancang sebuah visi hidup, sebuah tujuan hidup untuk ia kerjakan di dalam kehidupannya. Tinggal sekarang bagaimana respon kita, bagaimana cara kita untuk kita minta kepada Tuhan, ia mencerahkan, memberikan kita kepekaan bahwa inilah yang bisa saya kerjakan, bahwa inilah tujuan hidup saya. Di dalam Titus pasalnya yang kedua, saudara, dituliskan di sana bahwa tujuan Allah menyelamatkan saya dan saudara, memberikan Kristus buat kita semua untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita anak-anak Allah, supaya kita diberikan keselamatan. Sebab itu kita diajak untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, saya tidak sekedar diselamatkan, saudara tidak sekedar diselamatkan, saudara tidak sekedar diciptakan untuk hidup menikmati anugerah Tuhan, tetapi ada tujuan, ada visi Allah bagi hidup saudara. Jadi tinggal saudara sekarang mengambil komitmen dan pilihan. Tuhan, berikan visi itu buat saya, dan tolong saya untuk melakukannya di dalam kehidupan saya. Ada sebuah komitmen dan sebuah moto
atau visi saya melihatnya secara pribadi. Perkataan Paulus di dalam firman Tuhan Filipi pasal 1 ayat 22. Paulus berkata di sana bahwa jika aku hidup, itu artinya aku hidup untuk memberi buah. Di dalam Filipi pasal 3 ayatnya ke-10 dituliskan tujuan hidup Paulus di sana, bahwa kerinduanku untuk mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Jadi di dalam pelayanannya bukan sekedar melayani Tuhan. Dia merasakan bahwa hidupnya yang dulu telah ia gunakan dengan penuh kesia-siaan. Bahkan dia anggap itu sebuah sampah. Tetapi setelah ia hidup di dalam Tuhan, menemukan tujuan hidupnya, dia berkata, kalau saya hidup Tuhan, itu artinya saya harus hidup untuk memberi buah. Jadi saudara, saat ini juga Tuhan berbicara kepada kita bahwa kita harus hidup dengan sebuah visi. Jadi mari saudara, kita bersama-sama pikirkan, kita buat rencana, kita buat pilihan untuk kita dapatkan visi itu, dan kita tetapkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan visi itu. Saya percaya saudara, kalau kita semua hidup dengan sebuah visi, hidup dengan sebuah tujuan yang mulia di hadapan Tuhan, seperti firman Tuhan, kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan berhasil, hidup kita akan beruntung. Biarlah melalui renungan firman Tuhan ini, saudara selanjutnya boleh mengambil tekad untuk memikirkan hal itu dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Setiap kita ada visi, sehingga hidup kita boleh terkontrol, boleh aman, boleh kita kendalikan, kita arahkan untuk tujuan-tujuan hidup yang mulia. Jadi demikian renungan firman Tuhan ini. Biarlah saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah belajar arti visi dan bagaimana kami mendapatkannya. Begitu pentingnya Tuhan. Tuhan berikan kami visi Tuhan, sehingga kami boleh belajar untuk digerakkan olehnya, didorong ke sana untuk mengarahkan hidup kami, hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Jikalau kami hidup saat ini, itu artinya kami hidup untuk memberi buah. Dan jikalau kami mati, itu sebuah keberuntungan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.